Selamat siang, kembali lagi bersama dengan saya dalam acara KKE, Kabar-Kabar Ekonomi. Pilihan berinvestasi tentunya akan sangat menguntungkan bagi Anda karena membuka peluang untuk mendapatkan profit yang sangat besar. Namun, bila Anda memilih untuk tidak mengambil risiko, maka Anda dapat menginvestasikan uang Anda di bank. Demikian pula saat berinvestasi. Jika Anda memutuskan untuk berinvestasi, maka Anda harus mengambil resiko-resiko di dalamnya. Berinvestasi dianalogikan seperti berenang. Saat kita diajak pergi ke sebuah pantai dan kita bukanlah orang yang mahir dalam menyelam, maka kita akan ketakutan. Namun, jika Anda nekat untuk menyelam, itu akan sangat berisiko. Namun, jika Anda memutuskan untuk tetap menyelam, Anda harus mengetahui bagaimana cara menyelam dan bagaimana teknik-teknik menyelam itu sendiri. Hai Atul. Hei Zia, Kamu kok akhir-akhir ini kelihatan sibuk baca-baca buku terus sih? iya nih Zi, aku lagi baca-baca buku investasi. Akhir-akhir itu aku kayak ingin tertarik dengan investasi deh. Kenapa kamu tiba-tiba mikir investasi? Emangnya kamu ada masalah keuangan? Ya nggak begitu juga sih Zi, tapi aku ngerasa hidupku kok gini-gini aja ya, nggak ada yang berubah gitu. Kemarin nih aku beli make up, baju, terus barang-barang kebutuhan lainnya. Harganya pada naik. Jadi kayaknya aku perlu revisi laporan keuanganku deh. Maksudnya bukannya kamu udah punya investasi reksadana ya? Kan lumayan keuntungannya daripada aku yang belum investasi apapun. Nah gini Rin, kemarin aku ketemu sama teman aku. Dia itu profesinya sebagai financial planner. Kemudian aku kan tanya sama dia, bagaimana sih cara mewujudkan tujuan laporan keuanganku, terus strategi kebebasan keuangan, gitu Rin. Terus saran dari dia tentang perencanaan keuanganmu gimana? Jadi menurut dia itu banyak. Bagaimana cara untuk mewujudkan laporan keuanganku itu? Menurut dia itu yang pertama penghasilan dari investasi, dan dari penghasilan pasif itu nilainya lebih besar dari pengeluaran yang kita keluarkan. Aku kok belum paham, maksudnya apa sih? Nah nih, gini nih. Misalkan ya, kamu punya uang 2,6 miliar. Kamu depositokan ke bank. Dari deposito tersebut kan kamu pasti dapat bunga tuh. Kira-kira itu bunga deposito sekarang kan kurang lebihnya itu, aku kemarin lihat di berita itu 4,8% ya. Jadi kalau dihitung-hitung 1 tahun setelah itu, kamu bisa dapat keuntungan kurang lebih 120 juta. Oh, berarti keuntungan dari investasi tersebut sama dari penghasilan yang kita dapat dari kerja hampir sama dong. Cuma bedanya kalau kita hidup dari deposito itu, kita punya waktu lebih banyak untuk keluarga. Iya, aku juga pikir seperti itu Rin. Juga kemarin aku disaranin sama temanku untuk mulai saat ini tuh kita belajar tentang investasi. Mulai dari keuntungan investasi itu apa, resiko. Jadi ya pokoknya semua yang terkait tentang hal-hal investasi deh. Oh iya, ngomong-ngomong dari tadi kita bahas investasi, kamu sudah paham belum apa itu investasi? Belum. Selamat siang, kembali lagi bersama dengan saya dalam acara TV KKE, Kabar-Kabar Ekonomi. Saat ini kita telah bersama dengan narasumber kita, Ibu Dea dan Ibu Arin. Selamat siang Ibu. Baik Ibu, dari video tadi, apa sih yang perlu kita ketahui tentang investasi itu? Ya, jadi investasi itu kan biasa kita kenal itu dengan penanaman modal ke suatu perusahaan. Atau dengan kata lain, investasi itu suatu aktivitas memanfaatkan dana pada suatu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana pada waktu tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Lalu tujuan dari investasi sendiri itu apa? Tujuan dari investasi yang pertama mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi memang tidak pernah dapat dihindarkan, tetapi setidaknya meminimalkan resiko akibat adanya inflasi. Yang ketiga, sebagai usaha untuk menghemat pajak.
Selanjutnya, bagaimana nih keuntungan dari investasi itu sendiri? Kalau manfaat atau keuntungan investasi itu yang pertama adalah meningkatkan aset, dan yang kedua itu memenuhi kebutuhan di masa mendatang, dan yang ketiga itu sebagai bentuk gaya hidup hemat, dan yang keempat itu menghindari seseorang dari terjerat hutang piutang. Mari kita lanjutkan cerita berikut ini. Oh, gitu ya, Van? Oh ya, aku mau cerita sama kamu, jadi lupa nih. Jadi sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, aku tuh pergi ke pameran investasi. Soalnya aku tuh pengen kayak kamu, bisa investasi gitu. Paling enggak ya, aku punya 1 atau 2 investasi gitulah. Oh, kamu ke sana. Terus di sana ada apa aja nih? Cerita. Di sana tuh ya kan banyak perusahaan-perusahaan yang nawarin investasi. Ada yang nawarin reksadana, ada yang nawarin investasi di obligasi retail. Terus ada juga yang nawarin itu Oh ya, saham di bank, katanya itu lebih untung. Aku jadi bingung harus pilih yang mana. Soalnya tuh banyak gitu. Jangan bingung, Rin. Pilih portofolio investasi aja sesuai dengan karakter resiko dan tujuan dari investasi sendiri. Resiko investasi, apaan tuh? Lalu, apa sih resiko yang bisa timbul dari investasi itu sendiri? Resiko itu sudah pasti kalau saham yang paling utama adalah resiko pasar, yaitu pada saat kita membutuhkan dana itu 2 tahun, tiba-tiba pasarnya sedang mengalami bearish itu indeks turun. Sehingga kalau kita harus menjual, merealisasikan saham kita karena kita membutuhkan kas, ada kemungkinan kita harus mengalami kerugian. Lalu, bagaimana resiko dalam obligasi dan surat utang? Kalau di obligasi atau di surat utang, biasanya resiko utamanya adalah korporasi yang berhutang tidak mampu membayar bunga atau kupon obligasi dan nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Jadi investor tidak mendapat apa-apa padahal mendapatkan kupon dan juga nominal pada saat jatuh tempo. Sudah pasti resiko investasi itu berbeda. Kalau sama sekali tidak ingin mengambil resiko, maka silakan mengambil produk perbankan, tapi akibatnya hasilnya juga rendah. Kalau ingin sedikit saja mengambil resiko, walaupun resikonya masih kecil, juga reksadana pasar uang ingin sedikit mengambil resiko lebih besar dengan harapan imbal hasilnya lebih besar, imbal hasil keuntungan lebih besar bisa masuk reksadana pendapatan tetap meningkat lagi, reksadana campuran ingin lebih tinggi, reksadana saham. Udah tahu kan, Rin? Jangan bingung, Rin. Ya, pasti kalian semua yang kita lakukan kan pasti ada resikonya. Jadi bagaimana cara kita untuk meminimalisir dari resiko tersebut, termasuk juga dengan investasi. Kalau semua ada risikonya, aku pilih yang mana dong, Van? Sudah pasti resiko investasi itu berbeda. Kalau sama sekali tidak ingin mengambil resiko, maka silahkan mengambil produk perbankan. Tapi akibatnya hasilnya juga rendah. Kalau ingin sedikit saja mengambil resiko, ambil saja reksadana pasar uang. Jika ingin mengambil resiko lebih besar dengan harapan imbalan hasilnya lebih besar juga, bisa masuk ke reksadana, pendapatannya tetap meningkat. Jika ingin lebih tinggi resikonya masuk ke reksadana campuran, dan jika ingin lebih tinggi lagi masuk ke reksadana saham. Mari kita simak akhir cerita dari video berikut. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa itu resiko investasi. Lalu selanjutnya bagaimana sih cara kita memilih investasi yang resikonya kecil tapi keuntungannya itu besar? Jadi, yang harus kita perhatikan, adakah kita membutuhkan dana itu dalam jangka pendek atau jangka panjang? Kalau kebutuhan jangka pendek, misalkan 1 atau 2 tahun, itu sebaiknya kita tidak mengalokasikan banyak dana di saham dan reksadana saham. Tapi, kalau kebutuhan dana kita dalam jangka panjang, misalkan 3-5 tahun lebih, maka mestinya semakin besar yang kita taruh di reksadana saham atau saham langsung, karena dalam jangka panjang, tidak hanya di Indonesia yang jelas-jelas pertumbuhan perekonomiannya itu 5% atau lebih, di negara maju pun pertumbuhan perekonomiannya 2-3%. Tapi kalau kebutuhan dana kita dalam jangka
panjang, misalkan 3-5 tahun lebih, maka mestinya kita taruh dana kita itu di reksadana saham. Baik, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan saya Fani yang akan menjelaskan mengenai perhitungan risiko investasi. Selamat siang Fani. Iya, selamat siang Dina. Dengan saya Fani di tempat. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas atau bagaimana sih cara menghitung sebuah resiko dalam sebuah investasi. Sebenarnya ada model perhitungan yang lebih sederhana untuk perhitungan resiko di investasi sendiri, yaitu ada varians dan standar deviasi. Misalnya, ada sebuah data. Kita lihat datanya ya. Yang pertama, misal ada kotak pertama return. Kemudian atau biasa disebut dalam perhitungan RI. Misal ada data 0,11, 0,09, 0,12, 0,05, dan 0,06. Sekarang tabel yang kedua, atau biasa disebut dengan probabilitas. Atau rumusnya dalam biasa disebut P kecil R I, yaitu dengan angka 0,3, 0,2, 0,1, 0,2, dan 0,1. Tabel yang ketiga yaitu antara 1 dan 2. Di sini diperoleh dari RI dikali PRI, sehingga 0,11 dikali 0,3 hasilnya 0,033. Tulis di sini ya. RI dikali dengan PRI. Yang keempat, oh ya, ini dan seterusnya, yaitu RI dikurangi E dalam kurung R. Di sini nanti setelah dihitung dari semua 5 angka ini setelah dikalikan, nanti dijumlah sehingga menghasilkan R. Hasil dari penjumlahan ini itu 0,079. Kita lanjut di tabel keempat ya. Di sini RI yaitu 0,11 dikurangi dengan hasil dari penjumlahan RI kali PRI, yaitu berarti 0,11 dikurangi 0,079 dan diperoleh hasil 0,031 dan seterusnya. Yang kelima, RI dikurangi E dalam kurung R dikuadratkan, sehingga ini diperoleh dari tabel 4, yaitu 0,031 dikuadratkan sehingga diperoleh hasil 0,000961 dan seterusnya. Yang tabel terakhir yaitu 6, RI kurangi E dalam kurung R dikuadratkan, setelah itu dikali dengan PRI. Jadi hasil kuadrat ini yang tabel kelima dikali dengan tabel yang kedua, diperoleh hasil 0,0002883 dan seterusnya, sehingga diperoleh jumlah atau biasa
disebut dengan ini ya, namanya ini tuh varians Retung. Jumlahnya 0,0006849. Ya, selanjutnya kita dapat menghitung standar defisiasi terlebih dahulu ya teman-teman. Standar defisiasi. Standar defisiasi atau disebut dengan varians. Kalau ada kuadratnya itu namanya varians Retung. Jadi ini nggak ada kuadratnya. Varians atau biasa setelah disederhanakan menjadi varians Retung kuadrat dipangkatkan lagi dengan setengah. Ini diambil dari tabel ke-6 ya. Jumlah dari tabel ke-6 yaitu 0,0006849 atau dipangkat setengah ya. Atau biasa biar lebih mudah kita diakar, diubah menjadi akar yaitu 0,0006849. Setelah diakar sehingga diperoleh hasil 0,0261. Kalau dijadikan persen, mundur 2 jadi 2,61%. Sekarang kita lanjut ke varians. Rumus dari varians sendiri yaitu varians standar defisiasi ya, maaf sama dengan dibagi dari R. Defisiasi atau standar defisiasi itu tadi yang sudah dihitung hasilnya 0,0261 dibagi dengan ER, hasil dari jumlah ER ini 0,079 sehingga diperoleh 0,333974746. Itulah perhitungan dari resiko investasi, yaitu ada standar defisiasi dan varians. Terima kasih sebelumnya teman-teman telah menyaksikan perhitungan dari resiko. Iya, kita kembali dengan Bina di sana. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Sampai jumpa.